العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. Bismillah Ustaz, ahsanallahu ilaikum. Yang nasihat Syekh Fauzan perihal jangan menamai madakhilah kepada pengikut Syekh Rabi dan Jamiyun, kepada pengikut Syekh Aman Al-Jami. Itu gimana Ustaz? Tayyib. Jawabannya, yang pertama istilah madakhilah. Al-madakhilah adalah suatu laqab gelaran. Dan definisi dari laqab itu adalah ma usy'ira bi madhin aw bi dhammin. Dia yang memberikan kesan, konotasi pujian ataupun celaan. Berkaitan dengan permasalahan penyebutan gelaran madakhilah, yang itu merupakan suatu gelaran atau laqab, maka pembahasan yang demikian itu dilihat kepada dua sisi. Apakah dia termasuk dari perkara yang terlarang ataukah tidak. Yang pertama, kosongnya, tertiadakannya gelaran tersebut, laqab tersebut dari konotasi yang jelek, konotasi yang nista, konotasi yang cela. Maka yang demikian tidaklah mengapa secara asalnya. Yang kedua, gelaran tersebut berkonotasi negatif. Walaupun seseorang yang digelari dengannya itu ridha terhadapnya, maka tetap yang demikian tidaklah diperbolehkan. Karena padanya terkandung penistaan, terkandung padanya celaan. Nah, kemudian yang berikutnya, suatu gelaran atau laqab itu tidaklah terkandung padanya konotasi positif maupun negatif secara asalnya. Nah, makanya demikian dia dilihat kepada maksud dari penggunaan laqab atau gelaran tersebut. Madakhilah secara asal dia penisbatan kepada suatu qabilah di kota Samitah di Jizan di Saudi Arabia wilayah selatan, qabilah Madkhali. Lahir darinya sekian dari para ahli ilm. Nah, jadi qabilah Madkhali atau disebut jamaknya Madakhilah ini secara asalnya adalah suatu kabilah yang ada di kota Samitah di Jizan, Saudi Arabia, wilayah selatan yang berbatasan dengan Yaman bagian utara. Adapun secara istilah penggunaan kita, na'am, madakhilah merujuk kepada suatu individu atau pergerakan komunitas yang membangun sikap wala wal bara kepada figur individu seorang syekh bernama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, di mana terbentuk kemudian suatu komunitas sempit yang bertahazzub padanya, membangun sikap loyalitas dan antipati, mengukur tolak ukur kesalafiyahan yang sejati itu pada figur Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Ini diakui atau tidak memang seperti itu adanya. Dan bisa kita raba dengan panca indera kita di sekitar kita bagaimana individu-individu atau komunitas yang berafiliasi membangun loyalitasnya kepada sosok dan figur Syekh Rabi. Naam, kita bisa dapati bahwa mereka ini bertahazzub, bermadhab dengan pandangan-pandangan Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Madakhilah sendiri kemudian menjadi sebuah istilah yang diungkapkan dalam rangka sebagai ta'rif saja, dalam rangka sebagai pengenalan, sebagai pendekatan pemahaman, bukan dalam rangka melakukan pencelaan atau penistaan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para salaf ketika menggelari beberapa perawi sesuai dengan apa yang mereka memang dikenal padanya, seperti Al-A'mash, Al-Asam, Al-Ashtar, Al-A'raj. Banyak perawi-perawi yang dikenal pada yang demikian itu dari kekurangan-kekurangan, dari kekurangan-kekurangan secara fisik. Nah, maka para ahli al-hadis telah menyebutkan bahwa yang demikian itu tidaklah mengapa, karena dia diungkapkan dalam rangka untuk ta'rif, yaitu menyebutkan suatu individu atau kelompok sesuai dengan apa yang kelompok atau individu tersebut dikenal dengannya, min bab ta'rif saja, pengenalan dan pendekatan kepada maksud. Jadi ungkapan madakhilah merujuk kepada para pengikut Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali
yang kemudian mereka membangun sikap loyalitas dan antipati di atas figur Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Nah, walaupun mereka kemudian lahir dan membelah diri menjadi sekian varian yang saling tolak menolak, tapi secara asal, mereka menginduk pada figur yang sama. Masing-masing varian yang ada itu walaupun saling berselisih, mereka bersepakat di titik persekutuan bersama, yaitu menjadikan sosok dan figur Syekh Rabi' sebagai imam dakwah bagi mereka. Itu berkaitan dengan istilah madakhilah. Menyikapi jawaban Syekh Shalih Al-Fauzan tentang jangan menamai dengan penamaan-penamaan tersebut, jika kita cermat dalam melihat kepada ruang dan waktu, situasi dan kondisi pertanyaan tersebut diajukan di tengah-tengah forum umum di Jamiah Islamiyah yang padanya terdapat sekian banyak mahasiswa dengan kecondongan kepada sekian masyayikh atau ulama yang mungkin berbeda-beda. Forumnya forum umum, terbuka, dihadiri lintas strata. Kemudian penanya sendiri secara spesifik mengesankan bahwasanya memang adalah individu yang membangun afiliasinya dan loyalitasnya kepada figur Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan menjawab secara diplomatis, ya min bab ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa' asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Yaitu dalam bab tanabuz bil alqab. Berarti Syekh Shalih Al-Fauzan di sini memperingati dengan peringatan secara umum, tidak boleh untuk mengungkapkan ungkapan-ungkapan dan gelaran-gelaran mengelompok-ngelompokkan manusia. Jika penjelasannya demikian, maka kalau begitu hal ini berlaku pula pada mereka para madakhilah, para pengikut Syekh Rabi' atau Syekh Rabi' itu sendiri. Syekh Bakar Abu Zaid memiliki risalah khusus tasnifun nas baina dhann wal yaqin, pengelompokan manusia di antara prasangka dan yakin. Risalah tersebut secara khusus memang ditulis untuk menyanggah dan membantah fenomena pengelompokan manusia dan talqi, penggelaran-penggelaran yang sering muncul dari Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali dan para pengikut beliau. Maka yang paling banyak memberikan gelaran-gelaran laqab dan tasnifun nas, mengelompok-kelompokkan komunitas, ini justru Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Muncul istilah Qutbiyun, Haddadiyun, kemudian muncul lagi istilah Turathiyun, Halabiyun, Hasaniyun, Hajuriyun, Ma'bariyun, istilah-istilah apa lagi? Banyak sekali. Yang mana istilah-istilah tersebut seringnya dari jaringan yang terafiliasi kepada Syekh Rabi'. Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri suatu waktu ditanya tentang Al-Haddadiyah. Beliau menjawab dengan tegas, ma'arifuhum, aku tidak mengetahui apa itu Haddadiyah, siapa itu Haddadiyah. Is'aluhum, tanya kepada mereka yang mengandang-andangkan istilah tersebut, tanya pada mereka. Mengisyaratkan Syekh Shalih Al-Fauzan sendiri tidak simpatik terhadap lakab-lakab atau istilah-istilah Haddadiyah pula. Sementara Mahmud Al-Haddad sendiri adalah partner Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali di awal dakwahnya. Sahabat dekatnya, keluar dari bawah kolong meja Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Jadi kalau begitu ya sportif. Mestinya istilah-istilah musa'fiqah, istilah-istilah yang lainnya, yang banyak bermunculan justru di jaringan Syekh Rabi' Al-Madkhali harusnya masuk pula dalam kategori tidak diperbolehkan padanya. Ini jika mereka insaf dan cermat, jujur dalam mengambil suatu fatwa dan penjelasan dari para ulama. Jadi sekali lagi, istilah madakhilah hanya sebagai ta'rif saja, pengenalan dan penunjukan kepada suatu individu atau komunitas, yang memang mereka memiliki karakteristik secara spesifik, yaitu bertahazzub, membangun afiliasi dan loyalitas serta antipati sempit di atas figur individu seorang Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali.
Dan kritikan para ulama terhadap Syekh Rabi' ini tidaklah tersembunyikan lagi. Nah, Syekh Shalal Fauzan sendiri sering mengkritisi forum sahab.net yang Syekh Rabi' benar-benar memiliki peran penting padanya sebagai penyokong utama forum sahab.net. Nah, bahasan-bahasan berkaitan dengan sahnya keislaman tarik jinsil amal. Banyak sekali pembahasan-pembahasan yang demikian ini di kalangan para ulama kibar di lajnah. Kemudian tahdir resmi dari mufti itu Syekh Abdul Aziz Al-Syekh melalui Hay'ah Kibarul Ulama terhadap kitab Al-Maqalat, terhadap kitab Al-Maqalat Al-Athariyah yang dinisbatkan kepada Syekh Rabi' Al-Madkhali yang memperjuangkan konsep sahnya keislaman tanpa amalan. Dan sekian kitab-kitab yang direkomendasikan diberi kata pengantar oleh Syekh Rabi' yang berkaitan dengan permasalahan penebaran pemikiran ekstrem murjiah yang telah ditahdir oleh para ulama, oleh Syekh Shalal Fauzan. Ini harusnya diperhatikan, dan dikaji, ditimbang secara utuh, tanpa berta'assub fanatik kepada kefiguran. Dilihat bagaimana kritikan tersebut, kemudian ditimbang. Al-jarhu al-mufassar muqaddam ala ta'dil. Kritikan yang terperinci lebih dikedepankan dibandingkan rekomendasi. Al-alim hujjah ala man la ya'lam. Orang yang tahu itu adalah hujjah bagi yang belum tahu. Wal muthbit muqaddam ala nafi. Dan yang menetapkan lebih didahulukan dibandingkan orang yang menafikan. Yang menetapkan adanya kritikan, yang menetapkan adanya ketergelinciran lebih dikedepankan daripada yang menafikan. Ini kaidah-kaidah jarh wa ta'dil yang ma'ruf. Dipahami dan dikuasai betul oleh jaringan madakhilah. Maka hendaknya jangan ditimbang dengan timbangan yang berat sebelah. Ketika menyikapi pujian-pujian para ulama kibar kepada figur-figur dan individu yang ditahdir oleh, dikritisi oleh Syekh Rabi', mereka pakai lantangkan kaidah-kaidah ini. Tapi giliran kritikan-kritikan tersebut mengarah kepada Syekh Rabi', mereka mengangkat tinggi-tinggi dan menjadikan tazkiyah, rekomendasi para ulama, pujian-pujian para ulama kepada Syekh Rabi' sebagai alat untuk mementahkan kritikan yang diarahkan kepada beliau. Ini kan tidak sportif dan tidak ilmiah namanya. Para ulama yang memuji membangun di atas apa yang tampak bagi mereka, yang tampak oleh mereka berupa kebaikan-kebaikan. Adapun di sana ada para ulama yang kemudian mengkritisi dan mendapati adanya ketergelinciran, mereka mengkritisi. Sebagai bentuk nasihat kepada kaum muslimin dan penjagaan terhadap din, agama ini, hendaknya yang demikian itu diperhatikan dengan baik. Dan kebenaran al-haq itu di atas segalanya. Maka dari itu penting bagi seorang penuntut ilmu untuk tajarrud, untuk melepaskan diri dari keterkaitan dengan figur, individu atau kefiguran atau ketokohan. Dia jadikan kebenaran dan akidah yang sahih itu di atas segala-galanya. Dia kenali kebenaran, kemudian dia timbang setiap figur dan ketokohan yang ada di atas kebenaran tersebut. Jika mencocoki kebenaran, maka dikenali figur tersebut di atas kebenaran. Jika tidak mencocoki atau menyelisihi, maka dia sikapi, dihukumi sesuai dengan apa yang ada berupa penyimpangan atau ketergelinciran atau kekeliruan yang ada. Jadi seperti itu sikap seorang penuntut ilmu. Walhamdulillahilladzi hadana.